sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kleco. Yang ketiga, sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Yayan Rika Harari SPD dan Bapak Gesang Setio Aji MPD. Dan nanti yang selanjutnya adalah berdoa dan akan kita akhiri dengan penutup. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian yang berbahagia, marilah kita awali, kita buka kegiatan kita pada sore hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Untuk selanjutnya, acara akan kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Amiruddin SPD MPD. Waktu dan tempat disilakan. Bisa didengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibunda Tati dan Ibu Hindun yang kami hormati, dan beserta tim IT dari SD Muhammadiyah Kleco, serta standar proses Ibu Yayan Harari dan gugus COVID sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gesang Setio Aji, semuanya yang kami banggakan, dan Bapak Ibu wali murid barangkali termasuk anak-anak ikut berdampingan dengan ayah dan bunda yang Pak Amir banggakan serta Pak Amir doakan mudah-mudahan tetap senantiasa semangat dan sehat insya Allah. Kami hanya merologi saja. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan nikmat yang luar biasa. Salah satunya nikmat sehat, sehingga sore hari ini kita bisa bertemu melalui dunia maya, melalui virtual, dalam rangka persiapan tatap muka anak-anak. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga beserta sahabat. Bapak Ibu yang budiman, prinsip kita sudah diizinkan untuk melaksanakan tatap muka dari Dinas Pendidikan Kota atau Dikpora Kota Yogyakarta. Dari PDM juga sudah mengizinkan, namun khusus sekolah-sekolah persyarikatan baru beberapa sekolah yang ditunjuk. Contoh yang di lingkungan Jogja Timur itu baru SD Muhammadiyah Sukonandi, SD Muhammadiyah Nitian, dan SD Muhammadiyah Kleco. Jadi nanti kalau sudah uji coba 1 minggu, barangkali 10 hari bisa diikuti oleh sekolah Muhammadiyah yang lain. Sama rencana Kleco juga tidak begitu semua masuk dari kelas 1 sampai kelas 6, namun bertahap dulu Bapak Ibu, mohon bersabar. Namun nanti semua mengikuti proses sosialisasi agar ada pemahaman, ada kesamaan persepsi di antara kita. Jadi nanti dari standar proses akan menyampaikan kaitannya dengan persiapan-persiapan Ananda dari rumah sampai ke sekolah, bagaimana di sekolah dan sebagainya.
Nanti Pak Gesang akan menambahkan, diantaranya adalah SOP yang kita terapkan. Bapak Ibu wali murid yang budiman, rencana Kleco akan melaksanakan uji coba mulai Senin besok, tanggal 4 Oktober. Betul nih, tanggal 4 Oktober. Nanti akan kita mulai kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 secara terbatas. Nah, nanti barangkali 1 minggu ke depan kita evaluasi. Kalau sekiranya nanti sudah dilaksanakan dari kelas tambah kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas bawah, nanti kita laksanakan. Kami sangat berhati-hati sekali. Bukan apa-apa, pokoknya semuanya kita jaga. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Karena prinsip, kalau sekolah sampai ada yang terpapar, ditutup kembali. Ini kan repot. Maka kami persiapannya bersama teman-teman luar biasa. Persiapan fisik, persiapan terkait dengan yang menunjang langsung dalam hal prokes, protokol kesehatan, itu kami siapkan. Kemudian terkait dengan tatap muka nanti, mohon bantuannya begitu setar dari rumah sudah menjaga protokol kesehatan. Artinya begini, sekolah sudah sungguh-sungguh antisipasi namun tidak mendapat dukungan dari orang tua. Artinya orang tua seenaknya sendiri, kemudian berangkat tidak pakai masker dan sebagainya, ini riskan sekali. Nah, untuk ini monggolah Bapak Ibu kita ambil hikmahnya. Pandemi ini mengajari kita itu hidup bersih, mengajari kita hidup tertib, mengajari kita hidup lebih disiplin. Nah, ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan besar kemungkinan beberapa tahun yang akan datang juga akan mengalami pandemi yang berbeda. Anak-anak kita sudah terlatih, sudah kita tidak minta ya, tetapi kemungkinan karena begitu kompleksnya kehidupan manusia di dunia ini, semakin padatnya manusia dan kendali semakin sulit. Dan pandemi ini akan segera berakhir. Kalau data menunjukkan akhir ini itu sudah di bawah kisaran 85, 80, terakhir kemarin malah 71, alhamdulillah. Artinya apa? Sebelum Jogja melejit itu rata-rata itu antara 250. Terus naik, tertinggi data menunjukkan 2.600.000 sekian. Nah, ini sudah menurun, sudah di bawah rata-rata sebelum pandemi. Artinya sangat mendukung untuk tatap muka. 85 kata-kata DIY, bukan kota Jogja. Artinya kalau DIY itu terdiri dari 4 kabupaten, 5 kabupaten kota. Nah, 85 dibagi 5, artinya rata-rata per kabupaten itu kisaran 17 warga yang terpapar. Ini data menunjukkan sudah cukup aman, mudah-mudahan ini terkendali dan turun semakin baik insya Allah. Saya teknis tidak akan sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Bu Yayan, standar proses dan dari bagian gugus COVID Bapak Gesang Setiaji. Prinsip kami himbau Bapak Ibu semua, ayah bunda di rumah, mari kita niati dengan senang hati, tatap muka, namun jangan terlena, protokol kesehatan kita jaga ketat. Polling Pak Amir dari sini. Pak Amir ingatkan, tidak ada istilah makan di sekolah besok ketika tatap muka. Minum boleh diatur akan demikian rupa nanti disampaikan. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu, apapun anak-anak sudah terisi perutnya. Minimal bisa bertahan selama 2 jam atau 120 menit. Saya rasa itu Bapak Ibu, nanti selebihnya akan disampaikan oleh Ibu Yayan, standar proses, dan Bapak Gesang Setiaji. Di situ nanti juga boleh ada dialog, komunikasi 2 arah, banyak arah bahkan, nanti sumonggo.
Sekali lagi, rencana tatap muka akan kita awali dari kelas 4, 5, 6. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan kita evaluasi baik, kita bisa segera laksanakan yang kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3. Mekaten ayah bunda bapak ibu yang budiman, mari kita support bersama-sama rencana tatap muka. Maaf nggih, kami tidak terbuka, barangkali sudah ada yang masuk, namun kami siap betul guru kita sosial bertahap, karyawan, agar semuanya ada persepsi yang sama. Kemarin perwakilan dari IKWAM masing-masing, jadi nanti kalau ini virtual kurang jelas bisa komunikasi dengan ketua IKWAM masing-masing. Harapan kami informasi ini tuntas. Jadi pemahaman kita sama, dipahami oleh orang tua, dipahami oleh guru, dipahami oleh anak-anak. Makatan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak MPD yang telah menyampaikan sambutan serta informasi awal terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa SD Muhammadiyah Kleco serta anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan, akan kita ikuti bersama pemaparan tentang teknis pembelajaran tatap muka terbatas yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yayan Rika SPD. Untuk itu waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Kleco dan anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang turut bergabung dalam pertemuan pada sore hari ini. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu dan anak-anak? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar meskipun dalam seminggu ini kita masih belajar secara daring. Mungkin sekolah-sekolah yang lain sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolahnya. Tidak apa-apa ya anak-anak, nanti William sampaikan mengapa SD Muhammadiyah Kleco itu belum melaksanakan PTMT pada minggu ini. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, Bu Yayan akan memulai penyampaian rancangan PTMT terbatas di SD Muhammadiyah Kleco. Ya, Bapak Ibu, SD Muhammadiyah Kleco dalam melaksanakan PTMT ini tidak serta-merta tanpa dasar ya, jadi semuanya itu kita laksanakan berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun persyarikatan. Jadi ada 4 dasar bagi kami untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Yang pertama, surat edaran dari Gubernur tentang kebijakan pada masa PPKM level 3 di lingkungan pendidikan Provinsi DIY. Kemudian yang kedua berdasarkan instruksi Wali Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga berdasarkan SE dari Kadinas Dikpora Kota Yogyakarta. Dan yang keempat adalah surat PDM Kota Yogyakarta hal penunjukan sekolah piloting PTM terbatas.
Jadi alhamdulillah SD Muhammadiyah Kleco itu termasuk sekolah yang ditunjuk sebagai piloting PTM terbatas. Kemudian yang berikutnya, syarat PTM terbatas itu yang pertama bahwa daerah di lingkungan sekolah tersebut sudah termasuk dalam zona PPKM level 3 ke bawah. Alhamdulillah DIY sudah termasuk pada level 3, jadi kita bisa melaksanakan PTM terbatas. Kemudian berikutnya adalah perizinan pemerintah dan persyarikatan. Yang tadi sudah saya sampaikan ada 4 dasar untuk pelaksanaan PTM di SD Muhammadiyah Kleco. Kemudian yang ketiga adalah protokol kesehatan yang ditetapkan di sekolah, bagaimana pelaksanaannya, SOP-nya bagaimana, kemudian vaksinasi guru dan karyawan. Jadi persyaratannya adalah vaksinasinya itu yang diwajibkan untuk guru dan karyawan. Jadi untuk vaksinasi siswa itu bukan syarat wajibnya. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Kleco hampir 100% sudah mendapatkan vaksin ya. Kemudian yang keempat adalah izin dari orang tua bagi siswa yang akan mengikuti PTM terbatas. Jadi harus ada bukti surat pernyataan. Tetapi kami juga mengharapkan bagi Bapak Ibu yang tidak mengizinkan pun juga membuat surat pernyataan. Karena semua pilihan itu ada konsekuensinya dan kita mari sama-sama bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Jadi misalnya memilih daring itu juga ada konsekuensi. Bapak Ibu menyediakan fasilitas untuk anak-anak untuk mengikuti murni secara daring. Teknis pelaksanaan. Hari dan tanggal dimulainya PTM di SD Muhammadiyah Kleco itu secara bertahap. Karena ya ini setelah hampir 2 tahun kita tidak melaksanakan KBM, tentu untuk memulainya kembali tidak langsung gaspol ya. Jadi secara bertahap, memakai pemanasan dan berbagai evaluasi sehingga semakin lama semakin bagus, semakin tertib dalam pelaksanaannya. Tahap pertama adalah untuk kelas atas dulu, kelas 4, 5, dan 6. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa pelaksanaannya itu untuk kelas atas dulu, yaitu untuk hari Senin besok ya, hari Senin tanggal 4 Oktober, insya Allah mari kita akan menjalankan bersama-sama untuk anak-anak kelas 4, 5, 6. Bagaimana dengan adik-adik kita kelas 1, 2, dan 3? Kita jadwalkan 2 minggu setelah pelaksanaan untuk kelas atas. Jadi secara bertahap. Semoga ketika 2 minggu adaptasi tersebut sudah semakin baik formulanya, sudah semakin lancar sehingga ketika siswa kelas 1, 2, 3 mengikuti PTM itu sudah formula yang terbagus. Berikutnya teknis pelaksanaan umum. PTMT berlaku untuk seluruh kelas yang akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa syarat untuk vaksinasi tadi bukan untuk siswa, jadi bisa dilaksanakan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang kedua, PTMT dimulai untuk kelas atas terlebih dahulu, kemudian berikutnya baru kelas bawah. Ketiga, penggunaan ruang kelas meliputi ruang kelas yang ada di unit 1 dan di unit 2. Jadi sekolah kita itu kan tempatnya ada 2 unitnya, jadi semua itu akan digunakan untuk pelaksanaan PTMT. Kemudian yang keempat, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas adalah siswa yang dibuktikan oleh orang tua dan dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa orang tua izinkan anaknya, putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Berikutnya, siswa masuk sekolah 2 kali dalam seminggu. Nah,
Anak-anak ini tolong dipahami, jadi kalian itu tidak masuknya sepanjang dari Senin sampai Jumat, tetapi hanya 2 kali ya, secara bergiliran. Mengapa hal itu dilaksanakan? Akan Bu Yayan sampaikan selanjutnya. Durasi PTMT pada masa adaptasi selama 120 menit dalam hari dan tidak ada shift. Kalau syarat dari dinas maksimal 180 menit. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaan DSD Muhammadiyah Klecok itu secara bertahap sehingga tidak langsung 180 menit, tetapi 120 menit dulu. Baru kemudian ketika adaptasinya sudah berlangsung secara lancar, durasi waktunya akan ditambah sampai batas maksimal 180 menit. Kemudian yang ketujuh, setiap hari siswa yang masuk sekolah sejumlah 50% dari kapasitas. 50% itu artinya ya anak-anak masuk sekolah. Jadi makanya sampaikan karena dalam hari itu hanya bolehnya separuh. Kemudian yang boleh masuk itu separuh, maka dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk ditamakan mengenakan seragam sekolah bila ya, ada syaratnya bila seragam sekolahnya masih longgar dan muat ya, karena anak-anak selama masa pandemi ini tumbuh kembangnya kan sangat pesat ya, jadinya mungkin banyak yang seragamnya mengecil sehingga tidak cukup lagi untuk dikenakan ya kan, seragamnya yang mengecil bukan badannya yang membesar atau yang bagaimana, kebalik ya Bu Yayan ya. Ya. Kemudian mungkin juga sepatunya, masa yang tumbuh kembang cuma bagian atas, mungkin sepatu kakinya juga membesar, sepatunya yang mengecil. Nah itu mungkin sepatunya juga ini ya sesak, belum ada sepatu yang baru, tidak apa-apa, misalnya sepatunya belum ada. Kemudian siswa yang tidak berseragam silakan mengenakan baju Islami tertutup ya, artinya Islami itu auratnya tertutup, sopan dan rapi. Siswa tidak diperkenankan memakai kaos oblong selain kaos seragam olahraga sekolah. Kalau seragam olahraga itu kan kaosnya oblong, nah itu boleh digunakan, tetapi itu sebaiknya akan yang selain kaos oblong. Kemudian juga pakaian yang berbahan jeans itu juga sebaiknya menjadi alternatif terakhir bila memang tidak ada yang lainnya. Kemudian yang ke-10, nah ini untuk anak-anak yang putra. Siswa putra dihimbau berpotongan rambut pendek rapi. Nah, dari beberapa kali Zoom ketemu dengan anak-anak putra, ternyata rambutnya sudah panjang menjutai, nah sampai nggak pakai jilbab. Oh, ternyata anak putra. Nah, itu nanti yang mau ikut PTM silahkan potong rambut dulu ya, yang rapi. Kemudian yang 11, siswa mengenakan tanda pengenal yang mencantumkan nama dan kelas. Jadi kan kalau selama ini memakai ID card yang ukurannya kecil ya. Nah, besok itu untuk memudahkan dalam kelancaran datang saat penjemputan itu anak-anak diharapkan mengenakan tanda pengenal. Nah, warna tanda pengenalnya ini tiap paralel itu berbeda supaya Bapak Ibu yang bertugas sebagai Satgas COVID itu bisa mengenali kalian. Oh, itu kelas siswa sudah dijemput. Oh, itu yang warnanya mungkin apa ya, oranye. Oh, itu anak kelas kok belum ada ya, belum dijemput ya, kelas berapa. Nah, itu bisa langsung ketahuan dari tanda pengenalnya itu dari jauh gitu ya. Nah, ini kesepakatan dari Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nanti pembagian warnanya seperti ini. Kelas 1 warnanya oranye, kelas 2 warnanya kuning, kelas 3 hijau muda, kelas 4
warnanya merah, kelas 5 warnanya hijau, kelas 6 warnanya biru muda. Loh, Bu, mengapa yang kelas 3 dan kelas 5 warnanya sama? Tidak apa-apa, karena lokasi ruang kelasnya beda unit, jadi insya Allah tidak akan tertukar. Yang kelas 3 itu di unit 2, kelas 5 di unit 1, sehingga enggak apa-apa ya warnanya sama. Kemudian biar lanjutkan. 12, semua orang itu yang berada di lingkungan sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Tidak hanya di lingkungan sekolah, dimanapun kita harus selalu menerapkan prokes dengan ketat. 13, siswa mengenakan masker sejak dari rumah. Jadi tidak ketika mau masuk sekolah aja maskernya baru dipakai. Enggak, tetapi dari rumah sudah mengenakan ya. Mari kita latihan berdisiplin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan Bu Yayan sarankan anak-anak membawa hand sanitizer pribadi. Walaupun di sekolah itu di tiap kelas dimanapun tempat umum di sekolah itu tersedia hand sanitizer. Kemudian juga tersedia tempat cuci tangan yang ada sabunnya. Jadi walaupun seperti itu, mari anak-anak juga membawa sendiri ya, dan diberi tanda. Kemudian yang ke-14, siswa membawa buku dan alat tulis sendiri. Siswa dilarang saling meminjamkan peralatannya. Mengapa seperti itu? Karena supaya meminimalkan terjadinya penularan. Walaupun itu kita tidak mengharapkan ada yang terpapar, ya. Jadi lebih baik tidak saling meminjamkan alat tulisnya. 15, siswa duduk di tempat yang telah ditentukan. Jadi anak-anak besok kalian akan duduk di tempat yang sudah formasi tempat duduknya sudah ditentukan, sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, dan tidak boleh berpindah tempat duduk hingga akhir pembelajaran. Menghindarkan kalian dari penularan. Kemana-mana diharapkan kalian berada di ruang kelas. Yang ke-16, siswa membawa bekal minuman dari rumah. Loh, Bu, kok hanya minuman saja? Nah, karena kalau makanan itu kalian terpaksa harus membuka masker, bukan? Nah, sementara membuka masker itu sebaiknya sangat dikurangkan ya, diminimalkan supaya tidak membuat penularannya lebih mudah. Sehingga sebaiknya kalian sarapan dulu dari rumah. Tetapi kalau minuman boleh silahkan. Dan sebaiknya tumblernya itu sedotan. Tapi sedotannya itu yang ramah lingkungan, yang itu dari Bapak Ibu. Dilarang membawa putus ya. Lalu jadi Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu langsung ke guru kelas masing-masing. Berikutnya teknis pembelajaran secara khusus ya. Pembelajaran menggunakan 2 metode. Mengapa 2 metode? Karena anak-anak itu masuk sekolahnya seminggu hanya 2 kali. Nah, yang 3 hari itu juga tetap ada pembelajaran, tetapi melalui daring. Itu ya di rumah. Kemudian siswa yang sudah diizinkan oleh orang tua masuk sekolah seminggu 2 kali tatap muka. Yang ketiga, durasi PTMT masa adaptasi itu selama 120 menit. 120 menit itu berapa lama, Nak? Selama 2 jam dalam sehari. Jadi selama 2 jam nanti kalian berada di sekolah selalu mengenakan masker dan di dalam kelas terus, ya kecuali akan ke toilet. Kantin tidak buka, belum boleh buka kantinnya sehingga kalian hanya berada di kelas. Dan tidak ada sistem pergantian dalam sehari, kelas hanya dipakai 1 kali, tidak ada pergantian dengan kelas yang lain atau anak lain. Kemudian setelah masa adaptasi berjalan lancar, durasi
akan bertambah menjadi 180 menit. Nah, ini marilah kita bekerja sama ya anak-anak supaya pembelajaran ini berjalan lancar sehingga nanti durasinya bisa ditambah. Oh, ini anak-anak bisa dipercaya ini menjaga prokes nih kalau ditambah durasinya bisa ini. Nah, silahkan nanti kita saling tertib ya supaya bisa lebih lama belajar di sekolah. Kemudian setiap hari siswa yang masuk sekolah sejumlah 50% dari kapasitas, jadi hanya separuh. Tadi sudah Bu Yan sampaikan. Berikutnya, setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok berisi 50% dari jumlah siswa yang diizinkan. Jadi nanti dari total yang diizinkan itu ada berapa, nah itu separohnya. Ada ya Bapak Ibu, ada secara kemarin penjajakan dari itu angkat di Google Form dan dari surat pernyataan itu tidak 100% yang diizinkan, jadi ada sekitar 92, sekitar 92% yang diizinkan mengikuti PTMT. Jadi nanti dari 92% itu dibagi 2, jadi tidak 100%. Dan nanti pembagian kelompoknya ini akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing ya, ditunggu. Kemudian setiap kelompok akan mendapat 3 kali tatap muka dan 3 kali kelas daring. Nah, siswa yang 8% tadi yang tidak diizinkan oleh orang tua, kalian jangan khawatir karena pembelajaran akan diganti melalui kelas virtual khusus ya, khusus untuk anak-anak yang tidak diizinkan itu akan diganti melalui kelas virtual. Berikutnya, pada masa adaptasi nanti yang mengajar guru kelas dulu, belum dengan bidang studi yang lain, hanya mata pelajaran yang diampu oleh guru kelas. Kemudian jadwal pelajaran akan disampaikan oleh guru kelas. Jadwal setiap minggu bisa berbeda karena ada rolling mata pelajaran yang dipelajari saat PTMT. Karena kan durasinya cuma 2-3 jam ya, sehingga tidak banyak mata pelajaran yang bisa kalian pelajari dalam 1 minggu itu. Jadi bisa jadi minggu berikutnya ganti mata pelajaran gitu. Jadi insya Allah akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing jadwalnya. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi dan regulasi. Mungkin dari dinas ada aturan yang berbeda atau bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, itu kan jadwal harus mengikuti. Jadi mohon maaf jika nanti ada perubahan jadwal, bukan perubahan tapi itu untuk rolling dan mengikuti aturan. Berikutnya disarankan antar jemput siswa oleh orang tua atau keluarga supaya kita mengetahui kondisi kesehatannya secara pasti. Kalau dengan ojol kita tidak tahu kondisi kesehatannya. Ya. Kemudian siswa tiba di sekolah diharapkan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya ini 15 menit ini secara bertahap supaya tidak terjadi kerumunan. Sehingga bisa sudah masuk, ada yang sudah masuk kelas, ada yang masih di halaman. Nah itu supaya mengurangi kerumunan. Kemudian siswa wajib mengukur suhu saat kedatangan dan sebelum pulang ya, dan mencuci tangan. Rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk atau selama di lingkungan sekolah. Mungkin ketika keluar mau ke toilet dan sudah ke toilet, nah itu silakan cuci tangan. Kemudian siswa keluar kelas sesuai jadwal. Jadi yang keluar kelas itu pun nanti kita rolling ada jadwalnya supaya saat keluar pun tidak ada kerumunan. Diharapkan seperti itu. Dan siswa yang belum dijemput itu berada di kelasnya masing-masing. Itu ya anak-anak, sampai nanti di kelas masing-masing juga akan ditunggui oleh guru. Berikutnya pengaturan ruangnya. Pengaturan ruang ini silakan dilihat, ini ada terbagi unit 1 dan unit 2. Untuk
mengapa kok hanya 4 hari? Karena itu kan tiap kelompok berbeda-beda ya, bergiliran. Untuk kelas 1 menggunakan ruang kelas 1 sidik, 1 fatona, 1 ruang 2 amanah dan 2 tablik. 1 sidik, 1 fatona, 2 amanah, 2 tablik. Jadi di bagian selatan kelas 1 ya, sepanjang dari barat sampai ke timur. Kemudian untuk hari Rabunya itu dipakai untuk kelas 2. Kemudian kelas 5 menggunakan ruangnya masing-masing. Kelas 6 juga menggunakan ruang kelas masing-masing selama 4 hari secara bergantian. Kemudian di unit 2 untuk kelas 3 dan untuk kelas 4. Untuk kelas 2 mohon maaf, untuk kelompok A itu hari Senin ada di unit 2 dan di hari Rabu itu di unit 1. Kemudian untuk kelompok B hari Selasa di unit 2 dan hari Jumat di unit 1. Insya Allah besok akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang bertugas setiap hari di lapangan. Kemudian pengaturan waktunya. Untuk kelas atas diharapkan kedatangan mulai 6.45. Mengapa seperti itu? Karena mulainya pembelajaran itu pukul 7. Diharapkan sebelum pukul 7 sudah berada di sekolah. Kemudian untuk kelas bawah dimulainya pukul 7, dimulainya 7.30, tetapi kedatangannya 15 menit sebelumnya. Kemudian 120 menit ya, jadi 2 jam selesai pembelajaran pukul 9. Kemudian untuk kelas bawah 9.30. Kemudian untuk keluar ruangan ini kami harapkan Bapak Ibu menjemput anak-anak, menjemput putra-putri itu juga secara bergiliran ya, supaya tidak terjadi kerumunan. Ketika di halaman juga bergiliran supaya tidak menumpuk di halaman kalau penjemputannya serentak. Mohon kerjasama Bapak Ibu wali murid untuk juga saling menjaga protokol kesehatan. Kemudian ini untuk pembagian jadwalnya, kelas 1 PTM-nya hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu itu semua kelompok itu daring. Jadi kelompok A pada hari Senin itu akan menjalankan PTM, kemudian yang kelompok B pembelajaran secara daring. Kemudian hari Selasa kebalikannya, PTM-nya untuk kelompok B, daringnya untuk kelompok A. Kemudian hari Kamis berulang lagi, dan untuk mata pelajarannya untuk kelas bawah itu nanti tematik ya, untuk yang PTM-nya tematik. Yang daringnya untuk bidang studi yang lain. Tapi nanti akan ada rolling supaya mata pelajaran selain tematik itu juga mempunyai kesempatan bertatap muka dengan siswa-siswa. Kemudian untuk kelas 2, PTM-nya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Hari Kamis, kelompok A dan kelompok B itu daring semua. Tadi Bu Yang sampaikan bahwa semua kelas itu akan terbagi 2 ya, kelompok A dan kelompok B. Berikutnya kelas 3, pembelajaran tatap mukanya hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Selasa semua kelompok pembelajaran secara daring. Kelas 4, hari Senin semua kelompok itu pembelajaran secara daring, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu saling bergiliran untuk pembelajaran PTM-nya. Kelompok A hari Selasa dan hari Kamis, kelompok B hari Rabu dan hari Jumat. Berikutnya kelas 5 dan kelas 6 sama PTM-nya itu Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat, pembelajarannya secara daring semua. Ini sama yang kelas 6 juga. Kemudian nanti untuk kelas atas,
mata pelajaran yang untuk PTM itu dominan lebih banyak ke yang 3 mata pelajaran untuk persiapan AN dan persiapan ujian. Walaupun nanti akan ada kesempatan bidang studi yang lain untuk tatap muka, karena besok kalau sudah bertambah 180 menit waktunya sudah bisa lebih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, wali murid, dan anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yayan yang sudah menyampaikan panjang lebar dan mudah-mudahan ini menjadikan informasi yang jelas untuk Bapak, Ibu, orang tua, serta anak sekalian tentang panduan kita dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa poin yang harus diingat kita bersama, ya, terkait dengan prokes ini yang penting. Pak Sandi ulangi, ini mudah-mudahan anak-anak yang terutama yang kelas atas ya, yang sudah bisa ini mandiri, nanti betul-betul di sekolah saling mengingatkan juga dengan rekan-rekan kelasnya, ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi, nanti mungkin ada tanya jawab. Sebelum itu nanti akan disampaikan juga informasi tambahan. Kalau tadi Bu Yayan menyampaikan teknis pembelajaran, nah kali ini nanti akan disampaikan SOP, ya, standar operasional prosedurnya terkait dengan pelaksanaan PTM ini. Jadi apa-apa yang boleh dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa-apa juga nanti yang harus kita jaga bersama. Ya, nanti akan secara lengkap juga dikupas tuntas oleh ini kembaran Pak Sandi ini, ya, Bapak Sang Setio Aji SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu di rumah serta Bapak Ibu guru di sekolah yang berbahagia, puja dan puji syukur mari kita sanjungkan kepada puja dan puji junjungan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, rahmat, hidayah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul melalui media Zoom, media daring. Salawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita petunjuk tentang jalan keislaman. Bapak Ibu di rumah serta Bapak Ibu guru di sekolah, kami mewakili tim gugus COVID SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede ingin menyampaikan, ada yang bilang SOP, ada yang bilang POS. Sebetulnya POS atau SOP ini itu banyak lininya. Ada SOP humas, ada SOP perpustakaan, SOP olahraga di era pandemi COVID. Namun hari ini yang bisa kita sosialisasikan hanya berkaitan tentang SOP prosedur operasional standar atau SOP atau SOP, ya, berkaitan tentang kegiatan tatap muka di kelas, kemudian ada SOP penjemputan, kemudian ada SOP
kedatangan, dan SOP tentang kalau terjadi yang tidak kita inginkan di sekolah, misalnya ada yang terpapar COVID. Jadi gimana tindak lanjutnya nanti akan kita sampaikan prosedurnya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu guru di sekolah dan Bapak Ibu guru di studio serta Bapak Ibu di rumah, mohon maaf saya kalau pakai masker walaupun sangat terpaksa, tapi ini harus gitu loh, karena untuk kesehatan saya. Jadi memang agak pengap. Ini baru dari pagi, Bu. Pak, saya pakai masker ini dari pagi. Karena di studio ini banyak Bapak Ibu guru, ya harus kita gunakan masker, walaupun masker yang saya gunakan hanya lapisnya 1, biar mudah berkomunikasi, menghirup udara, biar nggak sesak gitu ya, karena tubuh saya sudah langsing gini. Oke, Bapak Ibu di rumah serta anak-anak di rumah. Nah, untuk yang pertama yang akan kita sampaikan kali ini tentang SOP KBN tatap muka. Ya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas dan pelaksana serta muatan baku. Aktivitas dalam SOP ini itu ada kepala sekolah, guru bidang studi dan guru kelas, serta orang tua. Gimana sih pemberlakuannya ketika tatap muka? Yang pertama, pembukaan kembali satuan pendidikan menunggu keputusan pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sudah ada beberapa SK yang diterangkan oleh rekan kami di atas tadi bahwa sekolah berdasarkan SK gubernur, kemudian ada perwal, kemudian ada penunjukan dari PDM, ya, sebagai piloting project untuk pembukaan tatap muka, maka berarti kepala sekolah sudah membuat keputusan. Tatap muka SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede dimulai hari Senin tanggal 4. Ya. Nah, itu berarti kepala sekolah sudah menginstruksikan ke guru bidang studi dan stakeholder-nya. Nah, kemudian hari ini kita sosialisasikan ke wali siswa. Namun, sebelumnya sudah kita lakukan sosialisasi. Kemarin ada beberapa tahap, ada Bapak Ibu guru, itu pun kita bagi 2. Kemudian ada karyawan, OB, cleaning service, ya, dan ada perwakilan dari Ehwam yang tatap muka, tujuannya untuk sosialisasi biar tidak ada miskomunikasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi perwakilan Ehwam kemarin ada berjumlah berapa, Bu ya? 25 perwakilan dari kelas masing-masing itu menjadi ujung tombak untuk penyampaian informasi. Kadang dengan media Zoom ini kadang sinyalnya blub ya atau blub. Ya, bodoh ya. Nah, kadang sinyalnya kurang baik atau mungkin kehabisan pulsa, itu bisa terjadi. Nah, nanti bisa bertanya ke Bapak Ibu perwakilan kemarin atau langsung. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dalam keadaan sehat. Nah, jika mempunyai kondisi medis penyerta atau komorbid, tidak disarankan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ini peran ini tanggung jawab siapa? Orang tua. Karena orang tua yang tahulah bagaimana kondisi siswa masing-masing di rumah. Ya, kalau Pak Haji nggak tahu di mana kondisi siswa A, apakah sedang sakit, demam, pilek, flu, atau bagaimana. Kalau terjadi semacam ini, lebih baik tidak usah berangkat. Kenapa tidak usah berangkat? Karena nanti akan dicek oleh nomor 4 itu, ya. Nomor 5 itu akan dicek oleh Satpam. Kalau nanti terdapat suhu lebih dari 37,3, direlaksasi tetap segitu, nanti kita panggilkan gugus COVID
kecamatan, kemantren, ya, untuk ditindaklanjutkan ke BPPD, diteruskan ke puskesmas untuk tracing. Itu ya. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan gugus COVID sekolah, kemantren Kota Gede, kelurahan juga sudah koordinasi. Kemudian puskesmas, alhamdulillah hubungan puskesmas kita baik, ya. Dan kita harus harmonis juga dengan puskesmas, karena puskesmas kemarin akreditasi juga kita bantu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ada kesulitan, kita hubungi puskesmas. Yang ketiga, peserta didik sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Ini wajib, karena selama pembelajaran maupun istirahat tidak diperkenankan untuk makan. Riskan Bapak Ibu Guru kalau kita perbolehkan. Ada pertanyaan, Pak, kok beda karo SOP dinas? Ya, beda. Karena kita tegaskan faktor utama ya penularan COVID itu buka masker. Kalau siswa kita di dalam kelas walaupun sudah 50% ya, tapi makan bersama dalam kelas, buka masker bersama, itu apa? Ya menjadi sarana untuk mengantisipasi saja. Jadi pastikan sebelum berangkat sekolah ya, putra Bapak Ibu sudah kenyang ya. Boleh membawa minum ya seperlunya, dan tolong kalau membawakan botol gelas aqua merek itu ya, mohon gelas botol mineral sertakan sedotan. Sedotan cukup yang kecil saja Bu, nggak usah dipotong ke selang, ya toh. Yang kecil aja, yang cukup untuk memasukkan ke botol, kemudian melalui ya bawah. Pak, gimana nih bawa ke permen? Boleh, ya, asal makannya tetap ngunyahnya masker dalam keadaan tertutup. Nah, kemudian peserta didik ini juga peran orang tua ya, memberi sarapan pagi itu orang tua. Sekolah tidak bisa Bu. Uang gurunya aja urung sarapan harus mangkat Bu. Iya toh. Nanti asupannya berbeda dengan Bapak Ibu guru, ya. Nah, kemudian ya, keempat, peserta didik selalu membawa dan menggunakan masker serta hand sanitizer jika diperlukan pakai face shield ya. Nah, itu sangat diperlukan. Jadi tolong putra-putri Bapak ya dibawakan hand sanitizer di dalam tasnya serta masker cadangan. Walaupun di sekolah sudah ada masker persediaan. Banyak Bu, alhamdulillah. Kita sudah sediakan beberapa box masker khusus untuk anak. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau Ibu mempersiapkan masker untuk putra-putri Bapak Ibu. Itu lebih baik untuk safety-nya. Ya, nanti kalau ketika di jalan putus talinya atau basah mungkin hujan, nah itu silahkan untuk di dalam tas harus ada masker. Ya, atau dan hand sanitizer. Tuh. Kemudian nah ini nomor 5, membawa buku perlengkapan alat tulis sendiri, menghindari pinjam antar teman. Wah, ora setia kawan ini. Ya gimana Bu? Untuk situasi kayak gini memang harus sendiri-sendiri peralatan ya. Bukan kami mengajari untuk individual, tidak. Tapi untuk situasi kali ini memang harus kita laksanakan demi kebaikan bersama. Ini juga. Kemudian peserta didik diatur jaraknya tempat duduknya minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Dalam tanda kutip kontak fisiknya. Ya toh Bu? Ya. Jadi nanti guru kelas itu akan melabeli ya. Melabeli tempat duduknya masing-masing. Misalnya
pojok kene iki nggone gesang misalnya. Ya gesang lingguh kono kuwi terus, Bu. Ya, dari awal pembelajaran dari jam 7 sampai jam 9 ya lingguhe ning kono terus. Wong ning kono ana jenenge gesang. Enggak boleh pindah kiri, enggak boleh pindah kanan. Apalagi mundur. Kayak bocah-bocah ya, Bu ya. Ya, harus di situ terus. Ya. Kenapa? Kok harus di situ, enggak boleh pindah-pindah? Untuk memudahkan tracing. Jika ya, tapi kita enggak berharap ya. Jika nanti ada dalam satu kelas yang terpapar COVID, itu memudahkan. Oh, lingguhe ngendi? Oh, kene. Si gesang lingguhe ngendi? Kene. Kan sampingnya sapa? Oh, si Bejo. Nanti gampang puskesmas dan tracingnya. Nanti diundang nang puskesmas, diilik-ilik irunge kae lho, Bu. Apa jenenge? Di swab. Nah, antigen. Wah, wainge Bu, aku wis ping pindho. Iya toh? Oh, rasane tadi. Nek dulu waktu kecil kita jangkrik seneng kita mainkan ya, ayo ngengkrek titik-titik ngono. Ana saiki urung awake dhewe dingenek-ngenekke Bu. Ya. Waing wae. Nah, itu ya Bu ya. Nah, kemudian peserta didik mengikuti pembelajaran dengan jumlah hari dan jam belajar dengan sistem bergiliran rombel ya. Belajar maksimal 50% dari jumlah per kelas. Sudah diterangkan rekan saya yang di depan tadi, ya Bu Yayan. Berapa jumlah siswa, misalnya amanah misalnya, satu amanah cuma 20. Ya 50% dari 20. Ya jadi 10 yang masuk ya kelompoknya. Nah, bagaimana dengan yang tidak masuk? Disediakan PJJ, Bu. Baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan. Kita sediakan PJJ. Jadi memang tugas Bapak Ibu guru ekstra kuat. Ya toh, Bu? Betul. Ya. Kemudian yang ke-7 ke-8 setelah pembelajaran selesai atau meninggalkan kelas untuk sesuatu yang mendesak dipersilahkan. Cuci tangan pakai sabun di tempat yang sudah disediakan. Jadi setelah pelajaran selesai pulang nanti akan dicek suhu oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas, kemudian turun cuci tangan baru nunggu jemputan. Nah, itu Bu ya, itu untuk KBN tatap muka. Ini untuk Bapak Ibu guru juga kita atur, Bu. Ya. Yang membedakan karena Bapak Ibu guru itu dituntut untuk datang ke sekolah pagi, ya. Mungkin belum sempat sarapan, itu diperkenankan untuk membawa bekal dan minum. Tapi sepakatan kita makane setelah pembelajaran selesai. Padha wae Bu, awan wisan. Ya toh? Karena kita menghargai Bapak Ibu guru, Bu. Contohnya ada yang dari Pak Udin itu aduh lho Bu, ngijon kono kae lho Bu. Pun nate teng ngijon. Wah, ngijon ku aduh tenan Bu. Nganti bane iki ganti sebulan sekali lho Bu. Katanya. Nah, itu ya. Jadi boleh membawa bekal, tapi di sini tidak diperkenankan membeli makanan ketika KBM berlangsung. Jadi Bapak Ibu guru tidak boleh keluar masuk ruangan. Selama pembelajaran jam 7 sampai jam 9 ya Bu Yayan ya, itu tidak boleh keluar ruangan. Makanya setelah jam 9 itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian atau mungkin Bapak Ibu guru makannya sebelum siswa datang. Boleh ya, tapi tetap di dalam kelas. Jadi tidak ada ruang guru kita kosongkan, hanya 50% yang ada guru di situ, itu pun guru bidang studi yang merangkap sebagai Satgas COVID dan mengecek ketersiapan putra-putri Bapak Ibu di dalam kelas. Jadi, nah itu yang membedakan. Kemudian, gimana kedatangan siswa? Nah, SOP kedatangan warga sekolah atau tamu itu pelaksanaannya ada 3. Satgas COVID, Pak Satpam, sama penugas pengukur pemeriksa suhu. Ya.
dan petugas pencatat. Nah, karena termogan kita sudah stand termogan, tinggal nanti ada pencatatnya. Fungsinya apa pencatat? Melihat secara visual anak itu datang dan memastikan dalam kondisi sehat. Ini yang saya katakan di atas tadi. Ya, kalau putra Bapak Ibu di rumah sudah sakit, tidak usah masuk. Ya, makanya nanti akan dicek lagi di sini. Ya. Nah, itu. Warga sekolah datang ke lingkungan sekolah, ditompo satpam. Satpam kita garda depan, Bu. Ya. Kemudian dipersilahkan cuci tangan pakai sabun di tempat yang sudah disediakan. Itu juga yang arahkan satpam. Itu cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Kemudian dipersilahkan antri dengan tertib, dicek menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, ketika antri ini, antri untuk mengukur suhu. Jadi petugas suhu, pengukuran suhu menggunakan termogan. Alhamdulillah termogan kita sudah terintegrasi sama hand sanitizer. Kalau tidak cuci tangan ya cukup pakai itu, ya. Tapi ada petugas di situ yang mengarahkan. Nah, kemudian petugas melakukan pemeriksaan secara visual. Dilihat, wah, iki bocah pileran ora, pilek mboten, ya, demam mboten. Kalau demam diminta, kalau memang sudah demam diminta untuk pulang kembali. Ya. Nah, di sini ada jarak, ya. Jadi orang tua memastikan siswanya itu sehat dan boleh masuk. Kalau siswa itu dicek tidak sehat, ya orang tua siap membawa pulang kembali. Ya, jadi ada jeda, ya. Petugas memeriksa secara visual tanda-tanda gejala flu. Ya. Jika tidak ada gejala flu, kemudian diperkenankan masuk sekolah. Tapi kalau ada gejala flu, diminta pulang. Atau mungkin kita relaksasi dulu. Itu yang gejala-gejala ringan. Artinya kalau kita cek suhunya di atas 37,3, ya. Gimana? Oh ya, 5 menit lagi, Bu. Tenang, Bu. Di atas 37,3, maka kita relaksasi dulu. Siapa tahu ini tadi habis makan langsung diantar ngebut karena terlambat. Ya jelas habis makan suhu kita kan naik. Ketika dicek mungkin di atas 37,3. Ya, itu kita relaksasi. Relaksasi kita ada di ruang 1 amanah. Ya. Kita relaksasi 5 menit, kita cek suhu lagi. Ketika tidak turun, nah ini kita persilahkan untuk dibawa pulang. Ya, kemudian kalau memang terjadi COVID, itu bagaimana? Kita temukan, ini penjemputan juga ya. Ini materi ini sudah saya share di grup, Bu. Nanti biar Bapak Ibu wali kelas meneruskan di grup kelas masing-masing. Nah ini penjemputan, Bu, ini bisa dibaca ya. Sama, karena waktu saya kurang. Gimana? Nah kemudian Satgas COVID, ya, kelurahan atau kementerian itu akan menghubungi puskesmas. Ya. Nah, kemudian Satgas COVID sekolah berkoordinasi dengan BPPD terkait tentang disinfeksi sekolah. Ya. Kemudian BPPD melakukan disinfeksi sekolah. Sekolah kita tutup 3 hari. Ya. Nah, ini waktunya kapan? Berapa hari, Bu? 1 hari. Ya. Jadi menerima COVID, Satgas COVID-19 positif COVID, dicurigai positif COVID, kita panggilkan Satgas kelurahan, kementerian dan puskesmas, kemudian bisa itu kabar positif atau tidak. Itu 1 hari waktunya. Ya. Kemudian Satgas COVID-19 sekolah setelah dapat kabar itu, atau mungkin lebih tidak hari sehari karena sudah ada swab, antigen dan lain sebagainya. Ya. Kemudian menghubungi Satgas COVID menghubungi
BPPD untuk melakukan disinfeksi lingkungan sekolah. Kemudian ya, Puskesmas akan melakukan kontak tracing di sekolah dibantu peran guru, aktif guru dan orang tua. Jadi ya, peran guru dan orang tua harus kooperatif. Karena nanti Satgas Covid dari Puskesmas akan rawuh dan menanyakan guru, rawuh ke rumah Bapak Ibu guru yang kemudian ke rumah Bapak Ibu wali siswa dan juga akan menanyai guru yang siswa yang bersangkutan. Ya, itu waktunya 1 hari. Ya, tracingnya itu. Kemudian menuliskan data dengan lengkap dan benar sesuai kondisi. Ya, nanti ada di kakaknya gini sebagaimana. Dan kemudian tindak lanjut di swab itu berupa hasil kontak tracing berupa swab PCR atau antigen nanti yang mengeluarkan Puskesmas. Ya, ini waktunya 2 hari dan akan dikirim sesuai KTP dan KK domisili. Ya, jadi memang peran penting Puskesmas dalam rangka penanggulangan COVID ini terdepan di kecamatan. Oke, terima kasih. Ini yang perlu kita sampaikan. Ada beberapa SOP yang dirasa penting. Ya, tapi nanti ini ada beberapa SOP yang lainnya yang berkaitan tentang guru karyawan. Ya, oke, terima kasih. Tetap semangat. Bersama kita bisa kita tanggulangi COVID dan jadikan zona hijau sekolah SD Muhammadiyah Kleco dengan bekerja sama, kolaborasi demi Kleco bersinar jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Gesang Setia Aji SPD MPD yang telah menyampaikan informasi SOP atau POS gitu ya. Yang intinya adalah hal-hal nanti yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Baik Bapak Ibu, orang tua siswa di rumah dan Bapak Ibu guru juga yang ada di rumah, ini berhubung waktu. Mohon maaf untuk sesi tanya jawab dengan sangat terpaksa kami tiadakan. Ini nanti untuk tanya jawab bisa dilakukan langsung dengan guru kelas masing-masing. Okay? Jadi insya Allah teman-teman guru kelas juga sudah paham. Nanti kalau memang guru kelas nanti belum paham juga nanti akan menghubungi narasumber pada hari ini. Bisa ke Bu Yayan atau Pak Gesang. Itu ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Untuk selanjutnya acara penutup ya, sebelum nanti berdoa dulu ya. Acara kita akan sebelum kita tutup kita akan berdoa bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz Nurfaizin Wibowo Sarjana Agama. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik yang hadir di studio rekaman maupun juga Bapak Ibu wali murid dan juga segenap ananda yang ada di rumah. Tibalah saatnya kita bermunajat kepada Allah. Jika tadi kita sudah sedemikian rupa membuat rencana, namun tentunya sang penentu utama yaitu Allah itulah yang sangat kami harapkan dan kita harapkan semua. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang sejenak ini untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita citakan, dan kita tujukan dalam rangka kegiatan PTM nanti, insya Allah mendapatkan kelancaran, kemudahan, keamanan, dan keselamatan semuanya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana fil umuri kulliha. Allahumma yassir lana fil umuri kulliha. Allahumma yassir lana fil umuri kulliha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Muhaimin ya Salam, ya Allah yang Maha Pemelihara, ya Allah yang Maha Pemberi keselamatan, berikanlah kami kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu kegiatan pembelajaran tatap muka. Semoga Allah memberikan kesempatan dengan memberikan kami keselamatan, kekuatan, kesehatan, keamanan untuk semuanya. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah segala kekuatan kepada kami agar kami bisa melewati peristiwa kegiatan yang ada hubungannya dengan wabah ini agar segera bisa disirnakan ataupun diberhentikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan kepada segenap semuanya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana sesuai yang kita harapkan bersama. Baik, Bapak Ibu guru di rumah, Bapak Ibu orang tua siswa di rumah, dan juga anak-anakku sekalian, tiba kita di penghujung acara pada hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Sekali lagi dari sekolah, Bapak mengucapkan kepada anak sekalian untuk bersemangat ya, dan juga bersiap-siap tadi yang disampaikan oleh Bu Yayan dan Pak Gesang tadi, mohon diperhatikan. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan, tidak ada aral melintang. Insya Allah mulai Senin besok kita bisa bertatap muka. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih untuk waktu pada sore ini. Mohon maaf saya jika mendampingi, menpandu acara ini ada kesalahan kekurangan. Mari kita akhiri kegiatan kita pada sore ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa di sekolah anak-anakku.